Apakah mungkin seseorang yang terus muncul dalam mimpimu setiap malam adalah pesan dari dunia spiritual yang tidak bisa kamu abaikan? Apakah itu hanya rindu yang belum tersampaikan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berusaha menyentuh jiwamu? Aku sedang berbicara denganmu sekarang, perempuan yang hatinya peka, wanita yang mampu merasakan lebih dalam dari apa yang tampak. Ketahuilah, terkadang langit menemukan cara yang misterius untuk menyampaikan sesuatu padamu, dan mimpi adalah salah satunya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ketika kamu terus bermimpi tentang dia, setiap malam, itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi suara dari Tuhan, suara dari jiwamu sendiri, atau pertanda bahwa alam semesta sedang membuka jalan untukmu. Dan sebelum kita lanjutkan, cek sekarang apakah kamu sudah subscribe ke channel ini, karena apa yang akan aku sampaikan bisa menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang selama ini diam. Saat mimpi datang berulang kali, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin hatimu belum benar-benar tenang, atau ada ikatan jiwa yang belum terputus. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Meskipun kamu tidak lagi bersama, dia masih hadir dalam keheningan langkahmu. Jiwamu tidak berbohong. Ia tahu apa yang tidak sanggup kamu ungkapkan dengan kata-kata. Itulah sebabnya, dalam tidurmu, saat kamu paling jujur dan paling rapuh, dia datang. Mungkin untuk menyampaikan pesan, atau mungkin untuk menyembuhkan luka yang lama. Ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang dirimu, dan arah kemana jiwamu sedang dipanggil. Ada makna spiritual dalam setiap mimpi yang berulang. Terutama jika itu tentang seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupmu. Kalau kamu merasa ini pernah terjadi padamu, tulis di komentar. Karena, sungguh, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini, namun hanya kamu yang bisa memahami pesan itu untuk dirimu sendiri. Saat Tuhan berbicara lewat mimpi, Dia tidak memilih waktu sembarangan. Dia menunggu sampai hatimu cukup tenang untuk mendengar, cukup peka untuk merasa, dan cukup kuat untuk menerima. Jadi, jika kamu masih terus memimpikan Dia, jangan abaikan. Duduklah sejenak, dan tanyakan, apa yang sedang ingin dikatakan oleh jiwaku? Mimpi adalah jendela jiwa. Dan saat seseorang muncul di sana setiap malam, mungkin ada pelajaran yang sedang Tuhan kirimkan untukmu. Mungkin kamu diminta untuk melepaskan dengan damai. Atau sebaliknya, membuka sesuatu yang kamu tutup karena takut akan sakit yang pernah datang. Kalau sejauh ini kamu merasa terhubung, jangan lupa untuk like videonya ya. Itu sangat berarti buatku. Tidak semua orang mampu memahami makna spiritual dari sebuah mimpi. Tapi kamu bisa. Karena kamu tidak melihat dunia hanya dari apa yang terlihat. Kamu merasakan energi, getaran, sinyal-sinyal halus yang sering diabaikan orang. Kamu adalah wanita yang diciptakan untuk mendengar bisikan lembut dari surga. Maka percayalah, tidak ada mimpi yang datang tanpa maksud. Kadang, mimpi itu bukan tentang kembali, tapi tentang menyelesaikan. Kamu tidak harus kembali kepada seseorang hanya karena dia hadir dalam tidurmu. Tapi kamu bisa memilih untuk menyelesaikan bab yang belum rampung. Dari sana, kamu bisa lahir kembali, lebih kuat, lebih utuh, lebih damai. Ketika kamu terus memimpikan dia, itu bisa jadi karena ada bagian dari dirimu yang belum kamu izinkan untuk sembuh. Tapi sekarang, inilah saatnya membuka ruang untuk penyembuhan itu. Beranilah untuk bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari semua ini? Dengarkan dengan hatimu. Mungkin jawabannya tidak datang dalam suara, tapi dalam kedamaian yang perlahan hadir di dadamu. Ada yang bilang, jika seseorang terus muncul dalam mimpimu, bisa jadi dia juga sedang memikirkanmu. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah apa yang mimpi itu bangkitkan dalam dirimu. Apakah itu harapan, luka, penyesalan, atau keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang belum selesai? Jangan lari dari mimpi-mimpimu. Hadapilah dengan hati terbuka, karena bisa jadi di dalamnya terdapat kunci untuk masa depanmu. Dan saat kamu memahami makna spiritual dari mimpi itu, kamu akan mulai menyadari bahwa Tuhan selalu ingin berbicara, bahkan saat kamu tertidur. Seringkali, mimpi membawa kita ke tempat yang tidak kita pahami. Tapi kamu tidak harus memahami semuanya sekaligus. Cukup buka hatimu, dan izinkan pesan-pesan itu membimbingmu. Satu persatu, kamu akan melihat gambaran yang lebih besar. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam pencarian ini. Malam demi malam,
bayangannya hadir. Tapi di antara semua itu, kamu juga mulai mengenali dirimu sendiri. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Dan apa yang siap kamu lepaskan? Karena dalam setiap mimpi yang datang, ada cermin yang menunjukkan sisi terdalam dari dirimu yang sebenarnya. Mungkin ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang memahami bagaimana masa lalu membentuk siapa dirimu hari ini. Dan dalam mimpi, kamu diberi kesempatan untuk menyapa kembali bagian dari dirimu yang pernah hilang. Bukan untuk kembali ke sana, tapi untuk membawa pulang pelajaran yang kamu butuhkan. Ada energi spiritual yang bekerja saat kamu tertidur. Dan setiap kali dia hadir dalam mimpimu, lihatlah itu sebagai undangan ilahi. Untuk mengenal lebih dalam, untuk sembuh lebih luas, dan untuk terhubung lebih erat dengan siapa dirimu dalam pandangan Tuhan. Jika kamu terus merasa dia hadir bahkan saat kamu terjaga, mungkin ini waktunya untuk berbicara pada jiwamu. Apa yang kamu rindukan? Apa yang belum kamu akui? Karena kadang, hanya setelah kita jujur pada rasa terdalam, kita bisa benar-benar bebas. Dan meskipun jawabannya belum jelas hari ini, kamu sudah memulai perjalanan itu. Dan itu adalah hal yang indah. Maka teruslah berjalan, wanita yang kuat. Teruslah mendengar. Karena langit tidak akan berhenti menyampaikan pesan kepada hati yang bersedia terbuka. Bagikan video ini kepada seseorang yang juga perlu mendengar pesan ini. Kamu tidak salah karena terus memimpikan dia. Kamu hanya sedang dipanggil untuk memahami dirimu sendiri lebih dalam. Maka izinkan dirimu untuk mendengarkan. Dengan lembut. Dengan sabar. Karena apa yang ada di balik mimpi itu, mungkin adalah panggilan yang selama ini menunggumu. Dan saat malam datang lagi, dan dia hadir lagi dalam tidurmu, lihatlah bukan hanya wajahnya, tapi juga dirimu sendiri. Karena mungkin, selama ini yang kamu cari, bukan dia, tapi dirimu sendiri yang sempat hilang di antara rasa yang belum kamu pahami. Dan di sanalah, perjalanan spiritualmu yang sejati dimulai. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini, bukan tentang menunggu mimpi itu datang lagi, tapi tentang bagaimana kamu akan menanggapi pesan yang telah dikirimkan dari atas. Kalau kamu sudah sampai di sini, tulis komentar, "Aku mendengarnya," agar aku tahu bahwa kamu sedang berjalan bersamaku. Dan mungkin, mimpi malam ini akan membawamu lebih dekat kepada siapa kamu sebenarnya. Karena kamu sudah sampai sejauh ini, izinkan aku berterima kasih. Tidak semua orang membuka hatinya untuk hal-hal yang tidak bisa dilihat mata. Tapi kamu berbeda. Kamu mendengar lebih dalam, dan kamu tahu bahwa ketika sesuatu datang dari dunia spiritual, itu tidak pernah sia-sia. Sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini, agar para malaikat terus membimbingmu lewat setiap pesan yang sampai di sini. Dan kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, tinggalkan like-nya ya. Itu adalah cara kecil tapi kuat untuk membuat suara spiritual ini menjangkau lebih banyak jiwa yang juga membutuhkan. Bayangkan jika mimpi yang datang setiap malam itu adalah bentuk perlindungan ilahi. Bukan sekadar kenangan yang kembali, tapi energi yang dikirim untuk menjagamu. Mungkin kamu belum menyadari, tapi mimpi itu bisa jadi perisai, penjaga dari bahaya yang tidak kamu lihat di siang hari. Tidakkah kamu penasaran, kenapa dia yang muncul, dan bukan yang lain? Ada alasan mengapa Tuhan membiarkanmu bermimpi tentang seseorang terus-menerus. Dia sedang menunjukkan bahwa ada energi di antara kalian yang belum selesai, bukan untuk mengikat, tapi mungkin untuk dilepaskan dengan cara yang benar. Kamu pernah mencintai dengan dalam, dan cinta itu tidak pernah hilang begitu saja. Ia berubah bentuk, kadang menjadi pesan. Kamu mungkin bangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Jantungmu berdetak lebih cepat. Hatimu seperti membawa sesuatu yang berat tapi hangat. Itu bukan ilusi. Itu gema dari dimensi jiwa. Mimpi bisa menjadi jembatan antara dunia fana dan alam spiritual, dan hanya jiwa yang peka yang bisa berjalan di atasnya. Dia hadir bukan karena kamu lemah. Justru karena kamu kuat untuk menerima pesan yang tidak semua orang bisa tangkap. Tuhan tahu siapa yang mampu menjaga cahaya di tengah malam. Maka ketika bayangan itu datang lagi dalam tidurmu, sambut dia dengan kelembutan. Tapi juga dengan keberanian untuk bertanya, apa yang sebenarnya ingin engkau tunjukkan padaku? Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu adalah cahaya dalam hidupnya? Bahkan jika itu tidak diungkapkan? Bahwa mungkin jiwamu masih bergetar di sekitarnya, melingkupi dia dalam doa-doa yang kamu ucapkan dalam diam? Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bersatu dalam dunia nyata. Beberapa hanya untuk mengajarkan kita bagaimana mencintai tanpa syarat.
Dan itulah pelajaran yang Tuhan sedang ajarkan padamu sekarang. Bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Kadang cinta adalah keikhlasan untuk melepaskan dengan damai. Tapi sebelum itu, jiwa butuh ruang untuk menangis dalam diam. Mimpi-mimpi itu adalah tempatmu menangis tanpa suara. Saat kamu bermimpi tentang dia, kamu sebenarnya sedang melihat cermin. Dia adalah bagian dari prosesmu, bukan tujuanmu. Kamu sedang diproses untuk menjadi wanita yang lebih bijak, lebih dalam, lebih menyala dalam iman. Maka jangan takut pada mimpi itu. Peluk dia seperti kamu memeluk bagian dari dirimu sendiri yang terluka tapi ingin sembuh. Terkadang, Tuhan mengizinkan seseorang muncul dalam tidur kita karena hanya di sana kamu cukup tenang untuk mendengarnya. Di tengah keheningan malam, saat semua logika ditidurkan, barulah pesan ilahi itu bisa menembus. Jangan buru-buru menghapus mimpi itu. Duduklah, renungkan, dan izinkan dirimu dibimbing. Apakah kamu mulai merasakan bahwa mimpi-mimpi ini membentuk pola? Ada ritme, ada urutan. Ini bukan kebetulan. Jiwa spiritualmu sedang dibentuk. Kamu sedang dibawa pada satu perjalanan yang tidak semua orang diberi hak untuk melaluinya. Maka jagalah perasaanmu. Itu adalah tempat paling suci dalam dirimu. Mungkin kamu tidak akan mendapat semua jawaban sekarang. Tapi percayalah, setiap malam yang kamu lalui dengan pertanyaan, Tuhan mencatatnya. Dan jawaban itu bisa datang dari mana saja, dari sebuah lagu, dari percakapan, bahkan dari video ini. Jadi tetap bersama channel ini, karena mungkin pesan berikutnya akan menguatkanmu lebih dalam lagi. Kamu sudah bertanya cukup lama, kenapa mimpi ini tidak berhenti? Tapi coba tanyakan hal lain sekarang, apa yang belum selesai di dalam diriku? Karena kadang, yang harus selesai bukan tentang dia, melainkan tentang versi dirimu yang kamu tinggalkan ketika dia pergi. Dan dari situlah prosesmu akan berubah menjadi penyembuhan. Bukan hanya pengertian spiritual, tapi juga pertemuan dengan dirimu sendiri. Dirimu yang selama ini menunggu di balik semua kenangan, di balik semua rasa bersalah dan tanya. Dia, dirimu, masih ada di sana, dan dia siap untuk dipeluk kembali. Mimpi itu bisa jadi adalah panggilan untuk berdamai. Tapi bukan hanya dengan dia, melainkan dengan bagian dari dirimu yang belum kamu maafkan. Kamu tahu bagian mana itu? Bagian yang merasa harusnya kamu tahu lebih baik. Tapi hari ini, aku katakan padamu, Tuhan tidak pernah menyalahkanmu. Dia hanya memintamu untuk kembali. Kembali pada hatimu. Kembali pada cahaya yang kamu miliki. Dan kadang, jalan untuk kembali itu dimulai dengan mimpi. Jadi jangan tolak mimpi itu. Temani dia, selami maknanya, dan izinkan dirimu untuk perlahan sembuh. Karena hanya jiwa yang sembuh yang bisa benar-benar menerima cinta ilahi dengan penuh. Ketika kamu menerima bahwa mimpi bukan hanya tentang dia, tapi tentangmu, kamu akan mulai melihat semuanya berubah. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya kejelasan. Hanya damai. Kamu mulai menyadari bahwa yang kamu rindukan, mungkin bukan dia, tapi rasa tenang saat kamu bersamanya. Dan tenang itu bisa kamu temukan di hadirat Tuhan. Mimpi adalah pintu, tapi kamu yang memegang kuncinya. Dan saat kamu siap membuka pintu itu, kamu akan melihat bukan hanya masa lalu, tapi juga masa depan yang telah menantimu. Masa depan yang sudah lama ditulis dengan kasih sayang. Masa depan yang tidak lagi membawa beban, melainkan cahaya. Dan saat kamu membuka pintu itu, kamu tidak akan lagi melihat dia sebagai seseorang yang harus kembali, tapi sebagai bagian dari rencana ilahi untuk menjadikanmu lebih kuat. Dia adalah bab, bukan akhir. Dan kamu adalah kisah yang Tuhan sendiri sedang tulis dengan tangan penuh kasih. Karena kamu sudah membuka hatimu untuk membaca sejauh ini, izinkan aku mendoakan sesuatu untukmu. Semoga semua kebenaran yang kamu butuhkan datang padamu dengan damai. Semoga mimpi yang membingungkan itu perlahan berubah menjadi cahaya yang memandumu. Dan sebagai bentuk balasan dari langit, pastikan dulu kamu sudah subscribe ke channel ini, agar malaikat-malaikat tetap mengarahkan langkahmu lewat setiap pesan yang sampai. Dan jika kamu merasa tertuntun sampai ke sini karena sesuatu yang lebih besar, tinggalkan like sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima apapun yang ingin Tuhan tunjukkan padamu malam ini. Pernahkah kamu merasa bahwa mungkin bukan kamu yang memilih untuk bermimpi tentang dia, tapi justru dia yang memanggilmu dari ruang batin terdalam? Jiwa yang pernah terikat tidak benar-benar hilang, bahkan jika tubuhnya telah pergi. Bisa jadi, yang kamu rasakan setiap malam adalah getaran dari perjanjian lama,
yang belum tuntas diselesaikan. Kadang bukan cinta yang membuat kita terus bermimpi, tapi janji yang belum ditepati antara dua jiwa. Mimpi itu bukan hanya tentang dia, mungkin itu tentang sesuatu yang kalian simpan, dan sekarang waktunya untuk dibuka kembali. Tidak semua hal selesai dengan ucapan. Beberapa butuh hadir dalam mimpi, karena hanya di sana kamu cukup tenang untuk mengingat. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia ingin aku tahu? Tapi sebenarnya, ini bukan tentang jawabannya. Ini tentang pertumbuhanmu. Mimpi itu hadir sebagai tanda bahwa kamu sedang naik level secara spiritual. Kamu sedang melewati lorong sunyi, tempat Tuhan menulis ulang cerita hidupmu dengan tangan yang lembut. Kamu tidak perlu takut pada bayangan yang muncul dalam tidurmu. Bayangan itu datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk membimbing. Mungkin dulu kamu merasa hancur, tapi sekarang kamu sedang dipulihkan. Dan proses penyembuhan itu seringkali dimulai dalam diamnya malam. Jangan abaikan perasaanmu setelah bangun. Perasaan itu adalah kelanjutan dari pesan yang belum sempat selesai di dalam mimpi. Jika kamu merasa sedih, izinkan sedih itu berbicara. Jika kamu merasa rindu, peluk rasa itu, lalu bawa kepada Tuhan. Karena tidak semua rindu harus dikembalikan, beberapa cukup diubah menjadi doa yang indah. Satu hal yang perlu kamu ingat, setiap kali kamu bermimpi tentang dia, semesta sedang membuka folder kenangan yang masih punya arti. Tapi kamu punya kuasa untuk memutus atau meneruskan alurnya. Dan kadang, keputusan yang paling berani adalah mengatakan dalam hati, "Terima kasih, tapi aku siap melangkah." Apakah kamu pernah merasa bahwa ada pesan yang belum sempat kamu sampaikan padanya? Mungkin mimpi itu adalah caramu menyampaikan tanpa harus bertemu. Alam bawah sadarmu sedang mencari jalan keluar dari perasaan yang kamu tahan terlalu lama. Jangan lawan. Dengarkan. Karena dalam mendengarkan, kamu akan menemukan arti. Malam-malam ini bukan kutukan. Mereka adalah gerbang. Gerbang yang membawamu lebih dekat pada panggilan jiwamu. Saat kamu melihat mimpi bukan sebagai gangguan, tapi sebagai undangan, saat itu juga, kamu mulai menjadi versi dirimu yang baru. Kamu sedang dibimbing untuk melihat lebih dalam daripada sebelumnya. Mungkin kamu merasa lelah dengan pertanyaan yang terus datang setiap pagi. Tapi kamu juga tahu, semakin kamu menghindar, semakin dalam rasa itu menarikmu kembali. Maka kali ini, jangan lari. Hadapi mimpi itu dengan ketenangan seorang wanita yang tahu, jika Tuhan izinkan aku melihat ini, pasti ada alasan yang lebih tinggi. Jangan khawatir jika kamu belum mengerti semuanya. Jiwa tidak selalu butuh jawaban. Kadang, cukup tahu bahwa kamu sedang ditemani dalam perjalanan. Dan melalui mimpi ini, Tuhan sedang mengatakan, "Aku bersamamu, bahkan saat kamu tidur." Bukankah itu indah? Mimpi tentang seseorang setiap malam bisa jadi adalah panggilan untuk menata kembali hatimu. Bukan karena kamu salah mencintai, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan caramu mencintai yang sesungguhnya. Cinta yang tidak tergantung pada hadir atau tidaknya seseorang, tapi berakar pada kedalaman yang hanya kamu dan Tuhan tahu. Ketika kamu merasa dia semakin nyata dalam tidurmu, itu karena jiwamu sedang membuka ruang untuk pemahaman yang lebih besar. Mungkin bukan dia yang penting, tapi pesan yang dibawanya. Pesan tentang masa lalu, tentang siapa kamu dulu, dan tentang siapa kamu sedang menjadi hari ini. Apakah kamu mulai melihat perubahan dalam dirimu akhir-akhir ini? Ketika malam jadi lebih sunyi, dan hatimu lebih sering berbicara daripada sebelumnya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari penyelarasan spiritualmu. Jiwa sedang dibawa kembali ke pusatnya. Dan pusat itu adalah tempat Tuhan memulai segala sesuatu. Mungkin selama ini kamu mengira kamu harus melupakan dia agar bisa sembuh. Tapi bagaimana jika justru dengan menghadapinya dalam doa dan pengampunan, kamu akan benar-benar bebas? Bebas bukan dari kenangan, tapi dari keterikatan yang tidak sehat. Bebas untuk menjadi baru. Bebas untuk mencintai lagi, dimulai dari dirimu sendiri. Kamu tidak perlu jawaban dari dia. Yang kamu butuhkan adalah kejelasan dalam hatimu sendiri. Dan mimpi-mimpi ini, meski terasa membingungkan, sedang membantumu menyusun potongan-potongan itu. Potongan-potongan yang dulu kamu tinggalkan karena terlalu sakit untuk dilihat. Tapi kini kamu cukup kuat. Dan satu hal lagi, Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendirian. Setiap mimpi yang kamu alami, setiap air mata yang kamu tahan, setiap detak jantung saat kamu bangun, semuanya diperhatikan. Semuanya dicatat dalam dimensi ilahi.
Kamu dilihat, kamu didengar, dan kamu dicintai. Terima kasih sudah menemani sampai di ujung perjalanan ini. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu siap mendengar lebih dalam dan membuka hati untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu merasa pesan ini memberi arti, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya aku bisa terus berbagi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat untuk perjalanan spiritualmu. Dan kalau kamu sedang merasakan getaran yang sama dengan apa yang aku sampaikan, aku ingin tahu, apa yang paling menyentuh hatimu dari pesan malam ini? Tuliskan di kolom komentar, supaya kita bisa saling menguatkan dan kamu tahu, kamu tidak berjalan sendiri. Jika kamu merasa terhubung dengan perjalanan ini, sebuah like kecil dari kamu akan sangat berarti, seperti tanda bahwa kita sudah terikat oleh sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan jiwa yang tak terlihat. Oh ya, jangan lupa ada video lain yang aku siapkan khusus untuk melanjutkan pembicaraan kita ini. Di sebelah kanan layar, ada video yang melengkapi semua yang baru saja kita bahas. Klik dan teruskan perjalanan ini bersamaku. Aku janji akan ada banyak hal yang bisa membuka cakrawala baru dalam hidupmu. Aku akan kembali dengan pesan-pesan yang lebih dalam. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah hadir, dan semoga cahaya selalu menyertaimu. Kalau kamu setuju dengan pesan ini, balas dengan kode 555, 777, atau 999 di komentar supaya aku tahu kamu siap melangkah lebih jauh bersama. Sampai bertemu lagi.